Perekonomian Amerika Serikat kini berada dalam posisi yang semakin rapuh akibat beban utang yang melonjak dan defisit fiskal yang terus membengkak. Ketidakstabilan ini diperparah oleh kecenderungan sejumlah negara, termasuk anggota aliansi BRICS, Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, serta negara-negara Asia lainnya, untuk mengurangi ketergantungan mereka pada aset keuangan berbasis dolar. Fenomena ini mencerminkan perubahan mendasar dalam lanskap keuangan global, di mana banyak negara mulai memindahkan cadangan devisanya ke aset alternatif seperti emas, mata uang lokal, atau instrumen keuangan domestik. Pergeseran ini tidak hanya mengancam dominasi dolar Amerika sebagai mata uang cadangan dunia, tetapi juga berpotensi melemahkan kemampuan Amerika untuk mendanai defisitnya, yang kini telah mencapai level kritis. Menurut data dari Departemen Keuangan Amerika, utang nasional Amerika telah melampaui 34 triliun dolar pada awal tahun 2025, setara dengan lebih dari 120% dari produk domestik bruto, PDB, negara tersebut. Angka ini menunjukkan peningkatan tajam dibandingkan dekade sebelumnya, ketika rasio utang terhadap PDB masih berada di bawah 100%. Defisit fiskal tahunan Amerika juga terus membengkak, dengan proyeksi mencapai 1,9 triliun dolar pada akhir tahun fiskal 2025, menurut Congressional Budget Office (CBO). Defisit yang besar ini sebagian besar didorong oleh pengeluaran pemerintah yang agresif, termasuk stimulus ekonomi pasca pandemi, investasi dalam infrastruktur, dan biaya militer yang terus meningkat. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah semakin berkurangnya minat investor asing terhadap surat utang pemerintah Amerika, Treasury Bonds. Selama beberapa dekade, surat utang Amerika dianggap sebagai aset safe haven yang menarik bagi investor global karena stabilitas ekonomi dan politik Amerika. Kini, situasinya berubah. Banyak negara mulai mempertanyakan keberlanjutan model ekonomi Amerika yang sangat bergantung pada utang, terutama di tengah ketegangan geopolitik dan kebijakan proteksionis yang diterapkan oleh pemerintahan Amerika. Salah satu indikator utama dari pergeseran ini adalah langkah China, yang secara konsisten mengurangi kepemilikan surat utang pemerintah Amerika. Menurut data terbaru dari TIC, Treasury International Capital, pada bulan Maret tahun 2025, China melepas kepemilikan surat utang Amerika senilai 18,9 miliar dolar, menjadikan total kepemilikannya turun ke posisi ketiga di antara pemegang asing terbesar, di belakang Jepang dan Inggris. Inggris, secara mengejutkan, meningkatkan kepemilikannya menjadi 779,3 miliar dolar, menggeser posisi China. Penurunan kepemilikan China ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mendiversifikasi cadangan devisanya dengan alokasi yang lebih besar dialihkan ke emas, mata uang lokal seperti yuan, dan aset keuangan lainnya. Tidak hanya China, negara-negara BRICS lainnya juga menunjukkan pola serupa. Rusia, misalnya, telah memangkas kepemilikan surat utang Amerika secara drastis sejak tahun 2018 dan pada tahun 2025, portofolionya hampir nol. India dan Brasil juga mulai mengurangi eksposur mereka terhadap aset dolar, memilih untuk memperkuat cadangan dalam mata uang lokal atau aset berbasis komoditas seperti emas. Menurut laporan dari International Monetary Fund (IMF), porsi cadangan devisa global dalam dolar Amerika telah turun dari 71% pada tahun 2000 menjadi hanya 58% pada akhir tahun 2024, menandakan tren dedolarisasi yang semakin kuat. Selain BRICS, negara-negara Asia seperti Arab Saudi, Korea Selatan, dan Indonesia juga mulai mendiversifikasi portofolio investasi mereka. Arab Saudi misalnya telah meningkatkan investasinya dalam obligasi berbasis yuan dan emas sebagai bagian dari strategi untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika, terutama setelah ketegangan diplomatik dengan Washington dalam beberapa tahun terakhir. Korea Selatan, yang secara tradisional merupakan sekutu dekat Amerika, juga mulai mengevaluasi ulang strateginya dengan memperbesar alokasi untuk obligasi domestik dan aset berbasis won. Data terbaru dari Bank for International Settlements, BIS, menunjukkan bahwa investasi dalam aset berbasis mata uang lokal di negara-negara berkembang melonjak ke rekor tertinggi sebesar 326 miliar dolar pada 5 bulan. Pertama tahun 2025, meningkat 22% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Sebaliknya, investasi dalam obligasi dan surat utang Amerika mengalami penurunan sebesar 86,2 miliar dolar atau sekitar 19% dari total penerbitan obligasi berbasis dolar oleh negara-negara asing. Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam strategi keuangan global, di mana negara-negara berkembang lebih memilih instrumen domestik untuk memanfaatkan imbal hasil yang lebih tinggi dan memperkuat kemandirian ekonomi mereka. Selain itu, harga emas global telah mencapai rekor tertinggi sepanjang masa pada bulan April tahun 2025, dengan harga spot emas mencapai $2.600 per ons, menurut data dari London Bullion Market Association. Kenaikan ini didorong oleh pembelian besar-besaran oleh bank sentral, terutama dari China, India, dan Turki, yang secara kolektif membeli lebih dari 1.200 ton emas pada tahun 2024, angka tertinggi dalam satu dekade. Langkah ini mencerminkan kekhawatiran terhadap volatilitas pasar keuangan Amerika dan potensi devaluasi dolar akibat kebijakan moneter yang longgar. Kebijakan proteksionis yang diterapkan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump yang kembali berkuasa pada bulan Januari tahun 2025 telah memperburuk situasi. Tarif tinggi yang dikenakan pada barang impor dari China, Uni Eropa, dan negara-negara berkembang lainnya telah memicu ketidakpuasan global. Perang dagang yang berkepanjangan ditambah dengan sanksi finansial yang diberlakukan Amerika terhadap beberapa negara telah mendorong banyak pemerintahan untuk mencari alternatif terhadap sistem keuangan yang didominasi dolar. Sebagai contoh, China dan Rusia telah mempercepat pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis yuan dan rubel seperti CIPS, Cross Border Interbank Payment System, untuk mengurangi ketergantungan pada SWIFT, sistem pembayaran internasional yang didominasi Amerika. Ketegangan geopolitik juga memainkan peran besar. Sanksi Amerika terhadap Rusia pasca konflik Ukraina dan ancaman sanksi terhadap China terkait isu Taiwan telah meningkatkan kekhawatiran negara-negara lain tentang risiko finansial yang terkait dengan kepemilikan aset dolar. Banyak negara kini melihat diversifikasi cadangan devisa sebagai langkah strategis untuk melindungi diri dari potensi pembekuan aset atau sanksi ekonomi oleh Washington. Jika tren dedolarisasi ini berlanjut, Amerika berpotensi kehilangan aset keuangan senilai 7,5 triliun dolar, setara dengan 122.000 triliun rupiah dalam bentuk obligasi, surat utang, dan investasi lainnya. Hilangnya kepercayaan terhadap dolar Amerika sebagai mata uang cadangan dunia dapat memicu kenaikan suku bunga di Amerika, karena pemerintah harus menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi untuk menarik investor. Hal ini akan meningkatkan biaya pinjaman bagi pemerintah dan sektor swasta, memperburuk beban utang nasional, dan berpotensi memicu inflasi yang lebih tinggi. Analis keuangan global, seperti yang dikutip oleh Bloomberg, memperingatkan bahwa jika arus keluar aset keuangan ini tidak dapat dikendalikan, masa depan ekonomi Amerika bisa menjadi sangat suram. Dominasi dolar dalam sistem keuangan internasional yang telah menjadi pilar kekuatan ekonomi Amerika selama hampir 1 abad, kini berada di ujung tanduk. Bahkan sekutu tradisional Amerika di Eropa, seperti Jerman dan Prancis, mulai menunjukkan tanda-tanda skeptisisme terhadap kebijakan fiskal Washington. Beberapa bank sentral Eropa telah meningkatkan alokasi cadangan mereka dalam euro dan emas, meskipun dalam skala yang lebih kecil dibandingkan negara-negara BRICS. Di tengah tantangan ini, Amerika masih memiliki beberapa keunggulan struktural, seperti pasar keuangan yang dalam dan likuid serta institusi keuangan yang kuat. Namun, tanpa reformasi fiskal yang signifikan, seperti pengurangan defisit anggaran atau pengendalian utang, kepercayaan investor global terhadap ekonomi Amerika kemungkinan akan terus terkikis. Pemerintahan Amerika perlu mempertimbangkan langkah-langkah strategis, seperti memperbaiki hubungan dagang dengan negara-negara berkembang, mengurangi ketegangan geopolitik, dan mendorong inovasi di sektor keuangan untuk mempertahankan daya tarik aset dolar. Namun, pergeseran global menuju diversifikasi cadangan devisa juga membuka peluang bagi Amerika untuk beradaptasi. Dengan mengembangkan instrumen keuangan baru yang lebih menarik bagi investor asing atau memperkuat kerjasama ekonomi dengan sekutu, Amerika dapat memitigasi dampak dari tren dedolarisasi ini. Namun, waktu tampaknya semakin sempit dan tekanan dari perubahan lanskap global akan terus menguji ketahanan ekonomi Amerika. Kondisi perekonomian Amerika saat ini berada pada titik kritis.
Beban utang yang membengkak, defisit fiskal yang tidak terkendali, dan penarikan investasi oleh negara-negara asing, terutama anggota BRICS dan Asia, mengancam stabilitas keuangan jangka panjang Amerika. Tren dedolarisasi yang didorong oleh ketegangan geopolitik, kebijakan proteksionis, dan kekhawatiran terhadap sanksi finansial telah mempercepat pergeseran menuju aset alternatif seperti emas dan mata uang lokal. Jika tidak segera ditangani, Amerika berisiko kehilangan dominasi ekonominya. Bisakah Amerika